saya, istri, anak-anak akan ibadah dengan Pak Pendeta di Jalur 7 GPD Siloam. Terus saya tanya dia, Bapak dulu ibadah di mana? GPKI di Waramare. Tapi saya bertugas di SP4, jadi saya pindah mau ibadah dengan Bapak. Apakah bisa? Itu beliau pertanyaan. Apakah bisa? Saya bilang bisa. Singkat cerita, dari saat itu di depan saya tidak pernah temukan Yusakulo merokok. Dan cerita ini 17 tahun yang lalu berlangsung sampai beliau pindah bangun rumah ini, dan akhirnya beliau minta saya untuk buka pelayanan di depan. Saya tanya dia, saya bilang kalau orang Mandacan kasih tanah, habis bapak anak datang tagih, habis anak cucu lagi datang tagih. Dia bilang, pendeta, saya tidak akan tagih turun-temurun, dan tanah itu saya tidak akan kasih minta uang, gratis untuk Tuhan. Ini peninggalan dari almarhum terhadap saya. Dan puji Tuhan, beliau kasih bagian depan ini. Kami bikin sementara untuk bangun gereja, tapi itu milik gereja. Gereja Pentakosta di Indonesia yang singkatnya GPD. Ini cerita sedikit dari almarhum Yusakulo. Cerita yang berikut, satu waktu dia tabrak di Andai. Entah dia yang tabrak atau orang tabrak dia. Dia pulang, terus malam dia telepon, saya datang ke rumahnya di SP4. Saya bilang, Bapak, kenapa? Dia bilang, pendeta, saya dapat tabrak. Tapi saya sudah bilang untuk doa yang ada di situ, saya orang Mandacan, tapi saya tidak menuntut. Saya lebih lama, saya pikir dia orang Jawa, bukan. Saya pikir dia perantau datang di sini jadi takut, bukan. Fahamnya ulo. Ternyata Yusakulo ini waktu dia kenal Yesus secara pribadi, dia tinggalkan semua adat istiadat, bahkan sampai percaya suanggi doti-doti, itu dia tidak percaya. Ini Yusakulo yang meninggal. Jadi saya ingin kasih tahu untuk keluarga besar Ulo, keluarga besar Mandacan, dengar khotbah saya siang ini. Amin. Yusakulo mati bukan karena suanggi. Yusakulo mati bukan karena doti. Budaya kita, kebiasaan kita di sini menyusahkan kita sampai anak cucu kita, dan itu kutuk. Dan hari ini saya mesti khotbah hal yang benar, sebab surga hanya untuk orang yang benar. Mari kita buka Alkitab. Kitab 2 Korintus Kitab 2 Korintus pasalnya yang keempat, kita lompat saja supaya jangan terlalu panjang. Langsung pasal 5 kita bedah berapa ayat di sana. 2 Korintus pasal 5, saya perbaiki salah, bukan salah tapi kita supaya cepat tidak terlalu lama dibaca. 2 Korintus pasal 5, langsung kita perhatikan ayat 1, 2, 3, dan 4. Kalau Bapak Ibu sidang perkabungan yang tidak berhalangan, silakan bangkit berdiri untuk menghormati pembacaan firman Allah. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema jangan tawar hati, juga waktu menghadapi maut. Pasal 5 ayat 1 yang saya maksud. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyiapkan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ayat 2. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi. Di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini,
ayat 3. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Ayat 4. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa meninggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Ayat 5, ayat terakhir. Tetapi Allah lah justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah tersedia bagi kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu sidang perkabungan, silakan duduk kembali. Bapak Ibu sidang perkabungan dan keluarga yang diberkati oleh Tuhan, tulisan ini ditulis oleh Rasul Paulus. Jemaat Korintus adalah jemaat yang Paulus memberikan konsentrasi penuh, sebab di sana banyak ajaran palsu. Tetapi di sana juga terjadi perpecahan dalam gereja lokal, sehingga Paulus tinggal di Korintus. Di jemaat ini kurang lebih 3 tahun Paulus ada di sana. Tetapi yang menjadi menarik, Paulus punya suratan dalam 2 Korintus pasal 5 ini, ayat 4, pasal 5 ayat 1 ini, Paulus menulis begini. Dari semua persoalan-persoalan yang terjadi, tapi Paulus mengangkat bagian ini menarik sekali untuk kita melihat dan menggali, memperhatikan apa pesan dari ayat ini. Ternyata Paulus bilang begini, karena kami tahu bahwa jika kemah, tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Paulus berkata tentang sebuah kehidupan yang bersifat sementara. Karena kalau bicara dari kata kemah, berarti itu hanya sifatnya sementara. Kemah beda dengan sebuah bangunan yang semi permanen, atau beda dengan sebuah bangunan yang permanen. Paulus menggunakan kalimat kemah. Nah, saudara-saudara, dari kata kemah ini, ternyata Paulus menjelaskan ayat ini dalam pasal yang lain. Paulus menjelaskan itu pada suratan 1 Korintus pasal 15 ayat 1 dan turunannya semua. Itu Paulus menjelaskan begini. Paulus bilang begini, ada tubuh surgawi, ada tubuh jasmani. Kembali pada ayat 2 Korintus pasal 5 bagian A dari ayat 1 ini, kata kemah berarti itu mengarah kepada tubuh jasmani. Nah, tubuh jasmani inilah ternyata Alkitab menjelaskan tubuh jasmani ini menurut Mazmur 90 ayat 10, dia bilang umur manusia itu hanya 70, kalau kuat 80. Berarti kemah atau tubuh yang hari ini saya dan saudara ada ini, dan almarhum Yusak Ulo ini,
Saya bersifat menurut Alkitab, bukan menurut saya. Itu hanya 70. Kalau kuat 80. Kesimpulannya, berarti manusia ada masa expirednya. Dengan debu kata yang tren, tua. Ternyata Alkitab begitu jelas menggambarkan dan memberitahu kepada saya dan kita semua sidang pergabungan yang hadir hari ini. Sehebat-hebat siapapun dia, tetapi ingat baik, ternyata kita hanya kemah. Hanya tubuh. Makanya kita dapat dari pengajaran Alkitab. Seorang penulis terkenal John Calvin pernah menulis, tetapi juga ada tulisan-tulisan lain lagi yang menjelaskan tentang bagaimana. Edwin Conner juga menulis menjelaskan. Ternyata manusia diciptakan memiliki 3 fase. Yang pertama memiliki tubuh. Tubuh ini dengan di dalamnya ada 5 panca indera. Dan 5 panca indera inilah yang namanya tubuh. Paulus sebut kemah. Tetapi juga bagian yang kedua adalah roh. Bagian yang ketiga adalah jiwa. Tubuh menurut kitab Kejadian. Ternyata tubuh itu bahan bakunya. Itu diambil dari tanah. Itulah yang Allah bentuk. Dan Allah memberikan nafas hidup. Itulah roh dan jiwa. Masuk di dalam manusia. Dan disebut manusia. Tetapi sayang, Tuhan memberikan batasan dalam firman Allah. Dalam Mazmur 90. Silakan Bapak Sekretaris Jemaat Siloam baca. Bapak Petan di datu. Mazmur 90 ayat 10. Ternyata ciptaan yang mulia terdiri dari 3 bagian tubuh, jiwa, roh ini. Allah memberikan batasan hidup. Mazmur 90 ayat 10. Ya, kita tunggu sedikit karena ayat ini penting sekali. Baik, silakan. 10 ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat. Dan jika kami kuat 80 tahun. 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Berlalunya buru-buru dan melayang lenyap. Ayat 3. Coba kita lihat ayat 3 dari pasal yang sama. Ayat 3. Yang ketiga, engkau mengembalikan manusia kepada debu. Engkau mengembalikan manusia kepada debu. Dan berkata. Dan Allah berkata. Kembalilah hai anak-anak manusia. Kembalilah hai anak-anak manusia. Ya, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Berarti kematian menurut Alkitab bukan suang dibunuh. Sepakat semua? Jadi jangan ada lagi baku tuduh keluarga ini yang bunuh keluarga ini. Ini adat bodok. Ini adat yang merusak orang Papua. Ini adat yang membuat kita suku Arfak tidak maju di atas tanah yang diberkati. Coba bilang amin besar-besar. Amin. Sebab tanah ini diberkati. Tapi orang mati palang jalan. Ini hal yang salah.
Betul. sedang dibangun oleh orang-orang tertentu, merusak nilai-nilai Kristen, merusak nilai-nilai Injil yang katanya sudah sekian tahun karakter manusia tidak pernah bertobat. Tapi saya ingin katakan dalam kematian Bapak Yusakulo bahwa dia mati hari ini, bukan Suwanggi. Amin. Kalau ada yang bilang Suwanggi, saya tinggal SP4 kirim Suwanggi untuk saya. Saya tidak pernah takut sedikit di namanya Suwanggi. Saya akan kasih tahu saudara bahwa Tuhan Yesus yang saya sembah itu Tuhan yang mati dan bangkit dan naik. Amin. Di dalam Alkitab mencatat hanya ada satu kematian dan satu kebangkitan. Di luar daripada itu tidak ada kebangkitan. Paulus bilang hanya satu kebangkitan dengan menggunakan kalimat bahasa kebangkitan yang sulun. Berarti kalau Anda bukan Kristen mati tak masuk surga. Titik. Kok tidak ada yang bilang amin? Amin. Yang saya bicara adalah Alkitab. Saya bukan bicara paham saya, tapi saya bicara baik itu Bible. Firman Allah yang berkuasa di langit dan bumi. Bilang amin semua. Amin. Saya tahu siapa itu Yusakulo, sebab saya melayani dia. 2 minggu yang lalu saya ke rumah sakit. Matanya sudah kabur. Dan dia pegang saya, dia menangis. Dia bilang, Pendeta Hengki, karena kau saya bertobat. Amin. Tapi saya percaya bukan saya, karena dia dengar firman Allah. Makanya saya ingin sampaikan firman Allah yang benar hari ini, supaya kita orang Alfa mesti maju di atas tanah ini. Amin. Jangan kita dibodohi dengan adat-adat yang tidak benar. Sampai jalan bawa parang sabel, karena ada Suwanggi di seberang sana. Jalan bawa panah, karena ada Suwanggi di seberang sana. Jalan bawa senjata, karena ada Suwanggi di seberang sana. Orang pendatang lihat itu dan bilang kriminal. Akhirnya derajat orang Papua diturunkan dengan model-model gaya hidup seperti ini. Betul. Tapi hari ini Alkitab bilang kita keluar dan hidup sebagai orang Kristen. Amin. Haleluya. Saya pikir saya mau khotbah lebih panjang, tetapi saya lihat Paulo punya teman-teman kantor sudah datang dari jam 12 ya Ibu ya. Jadi saya akan simpulkan khotbah ini. Saya tadi ada acara di kota, tapi saya cepat pulang karena ada acara praise and worship dari DPDI. Saya tinggalkan acara itu meskipun saya ketua panitia. Saya selesai laporan, saya pulang sebab saya mesti khotbah hari ini. Sebab pendeta-pendeta yang melayani di acara ini mesti khotbah hal yang benar supaya orang Madacan maju untuk Tuhan. Amin. Karena Bapak Yusakulo pribadi yang saya tahu baik sekali. Bayangkan orang tabrak dia bilang, Pak Pendeta, saya tidak akan tuntut. Coba orang lain, dompalan di depan. Sampai pendeta lewat juga bayar, pendeta juga kasih uang. Aduh, jahat sekali. Tapi hari ini saya mau bilang, dari kasus ini, kematian ini, yang hari ini kita bawa adalah tubuh yang dari tanah. Tapi jiwa dan roh ketiga putus nafas, dia kembali kepada Bapa di sorga. Itulah Yesus memberikan perumpamaan begini. Ini perumpamaan Tuhan Yesus. Yesus berikan perumpamaan begini. Satu waktu ada satu orang kaya. Dia pakai baju ungu. Menurut budaya orang Israel, kalau orang seperti ini dengan busana seperti begini, orang ini orang kaya pada zaman itu. Tapi juga ada satu yang namanya orang miskin, namanya Lazarus. Mereka tinggal satu rumah. Giliran mau makan, giliran mau minum, atau giliran sarapan pagi, snack dan lain sebagainya, orang kaya ini menikmati. Tapi orang miskin ini hanya datang dan dia minta-minta. Cuma ampas, remah kata firman Allah yang dia dapat. Tapi Yesus juga bilang, datang juga anjing menjilat borok. Berarti orang miskin ini kondisinya sangat prihatin sekali dari perumpamaan Yesus ini. Singkat cerita Yesus ini, tiba-tiba dua-dua mati. Yang satu putus nafas,
Yang satu juga putus nafas dan dibawa. Yang orang kaya langsung pergi dan ada di neraka. Tapi orang miskin yang namanya Lazarus ini langsung dibawa ke pangkuan Abraham. Sudah begitu, orang kaya ini lihat ke bumi. Akhirnya dia lihat lagi, waduh, Lazarus yang miskin ini ada di pangkuan Abraham. Dan orang kaya ini mulai perintah, Bapak Abraham, suruh Lazarus supaya dia kembali ke bumi. Kasih tahu sapu bapak tua, sapu nenek, sapu tete, sapu keluarga. Apa jawab Bapak Abraham? Abraham menjawab begini dalam perumpamaan Tuhan Yesus ini. Di tangan mereka ada kitab para nabi. Jadi meskipun Lazarus pergi ke dunia, Lazarus kasih tahu, mereka tidak akan bertobat. Ini menggambarkan sebuah gambaran iman. Berarti semasa kita hidup di dalam dunia ini, entah itu kau pegawai, entah itu kau mungkin masyarakat biasa, entah itu kau pendeta, kau pelayan, siapapun dia, semasa dia hidup dalam dunia ini, kata kitab para nabi artinya semasa hidup mesti baca Alkitab. Kalau orang baca Alkitab, Roma pasal 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman. Kalau iman bertumbuh, saya yakin dia orang Kristen yang baik. Dia berperilaku yang baik sebab dia baca Alkitab. Nah, oleh sebab itu dari gambaran ini, dari perumpamaan Tuhan Yesus ini, saya ingin kasih tahu kepada keluarga bahwa Bapak Yusak Kulo sudah selesai. Tetapi istri dan anak-anak, perhatikan baik, yang dibongkar adalah kemah tubuh ini. Tetapi jiwa dan roh itu kembali kepada Bapa di sorga. Amin. Itu kekal. Sehingga ada satu ayat firman Allah bilang begini. Mari kita lihat ayat ini. Pengkhotbah pasal 12 ayat 14. Silakan teman-teman pendeta yang hadir, yang dapat tolong bantu saya supaya khotbah ini lebih cepat untuk selesai. Pengkhotbah pasal 12 ayat 14. Baik. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan. Karena Allah akan membawa setiap perilaku, setiap perbuatan kita. Semasa kita hidup, entah 70 tahun, entah 50 tahun, entah 40 tahun, entah 30 tahun, semasa kita hidup ini, perbuatan kita akan dibawa ke pengadilan. Bukan saja pengadilan dunia, tapi ada pengadilan sorga. Terus lanjut. Yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Entah itu baik, entah itu jahat. Berarti Bapak Ibu, kehidupan kita di dalam dunia ini, marilah berlaku yang baik. Berlakulah yang baik, supaya giliran seperti Bapak Yusak Kulo yang hari ini kaku, tidak lagi bernyawa, maka waktu ada di sana, jangan seperti orang kaya tadi dalam perumpamaan Tuhan Yesus, tapi jadilah seperti Lazarus, ada di pangkuan Abraham. Berarti ada tempat, berarti ada tempat tinggal di sana. Makanya ada satu lagu rohani begini, mengikut Yesus keputusanku. Oh silakan Pak Pendeta mau giring. Oke silakan. Keputusan
yang tahu bisa nyanyi sama-sama dengan saya. Keputusanku Mengikut Yesus. Oke, 2, 3. mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku selamanya, selamanya. Bapak Ibu, mengikut Yesus itu adalah keputusan. Yusak Ulo tetap berkomitmen dari SP4 pindah ke Subside. Dia tetap ikut Yesus. Dan dia bilang ke saya, Om Pendeta, bikin gereja satu. Dan saya sisihkan waktu setiap minggu sore, saya ibadah dengan mereka. Sebab dia berkomitmen tetap ikut Yesus. Kalau orang yang tetap ikut Yesus, maka ada satu ayat firman Allah yang saya senang kita baca untuk saya tutup khotbah ini. 1 Korintus pasal 15 ayat 44. Silakan kalau ada satu gembala teman pendeta yang membantu saya. 1 Korintus pasal 15 ayat 44. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah. Berarti yang dibongkar kemah itu, itulah tubuh yang ditaburkan. Terus Yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. berarti yang dibangkitkan itu adalah tubuh rohani. Bapak Ibu, yang nanti kita kubur sebentar ini adalah tubuh alamiah, kemah. Jadi tidak ada cerita Suwangi datang lagi, tidak ada. Amin. Jaga, nanti Suwangi datang, Suwangi mau bawa gali, tidak ada. Itu adat bodoh. Itu nggak benar. Betul. Itu tipu daya iblis. Sebab yang kita kubur itu adalah kemah yang dibongkar oleh Allah sendiri. Amin. Itu tubuh jasmani yang dikubur. Silakan lanjut. Jika ada tubuh alamiah, Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. maka ada pula tubuh rohani. Ternyata ada tubuh rohani. Nah, saudara-saudara, tubuh rohani itu kapan ada? Alkitab dalam suratan Tesalonika pasal 4. Silakan kalau Anda baca di rumah. Itu menjelaskan begini. Satu waktu nanti langit akan terbelah. Yesus bersama dengan bala tentara sorga, dengan orang percaya, akan datang pada kali yang kedua. Amin. Mereka datang untuk apa, saudara? Saya kasih jeda ini sedikit, tapi tolong baca Injil Yohanes. Baca Injil Yohanes pasal 14 ayat 1, 2 dan 3. Injil Yohanes pasal Kasih 14 tenang dia, ini khotbah. Ini Ini khotbah. Tuhan yang bicara. Oke, lanjut. ayat 1, 2 dan 3. Janganlah gelisah hatimu, Jangan gelisahlah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. percayalah juga kepada Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Yang percaya Yesus katakan amin, sebab di rumah Bapa. Amin. Amin agak kuat sedikit. Amin. Ternyata Yesus memberikan sebuah deklarasi kepastian.
bahwa orang yang ikut dia, orang yang percaya Yesus, itu Yesus pergi, dia siapkan tempat di sorga. Sebab umur kita hanya 70, kalau kuat 80. Ini hanya sifat kemah sementara. Tapi ada satu tempat, yaitu sorga. Makanya Yesus bilang, percayalah kepadaku, jangan percaya kepada yang lain. Karena semua nabi mati tidak pernah bangkit. Tapi Yesus mati, dia bangkit dan naik ke sorga. Kalau bisa tepuk tangan buat Yesus, tepuk tangan buat Yesus. Berarti keselamatan yang pasti. Mau mati di laut, mau mati di darat, mau mati di gunung, kapan saja mati. Kalau percaya Yesus, sorga jadi bagian. Disebut pangkuan Abraham. Tapi kalau mati karena mabuk, mati karena miras, mati karena di lima-lima, makan dana kampung, mati tak masuk sorga. Lebih baik saya khotbah pahit-pahit hari ini. Amin, amin. Sorga itu pasti. Amin. Kita harus pergi ke tempat yang pasti. Tepuk tangan lagi untuk firman Allah. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, oleh sebab itu pastikanlah hari ini kau ikut siapa. Amin. Kalau kau ikut Yesus, saya berani katakan hari ini, sorga jadi bagian saudara. Tapi kalau kau ikut yang lain, jangan mimpi sorga. Baru sampai di tengah jalan tempatnya neraka. Karena orang kaya pergi ke neraka. Zaman Orde Baru, satu penguasa Orde Baru yang 32 tahun berkuasa, namanya Soeharto. Silakan duduk di pendeta. Soeharto ini setelah BPK periksa dan semua periksa dan tetapkan dia uang itu 7 keturunan hasil korupsi. Jadi dia anak dia sampai 7 masih bisa makan di uang. Tapi waktu dia mau mati, SBY bilang kepada tim kepresidenan, Dokter Presiden, siapkan uang 2 miliar. Saya ingat sedikit, karena waktu saya nonton berita. Uang itu untuk apa? Bahasa medis bilang bor. Dia tahu bor itu bahasa medis. Bor di sini, supaya uang 2 miliar itu sambung Paito punya nyawa. Penguasa Orde Baru punya nyawa. Tapi uang 7 keturunan tidak pernah memberikan dia hidup. Pada akhirnya dia mati di pemerintah SBY. Berarti saya mau bilang saudara, uang, jabatan, harta yang kita miliki, kalau tidak miliki Yesus, hidupmu sia-sia. Amin. Tapi kalau hari ini miliki Yesus, saya percaya surga akan jadi bagian. Amin. Akhiri ayat ini dan saya akan tutup khotbah ini. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Tentu aku mengatakannya kepadamu. Ini kata-kata Yesus. Sebab aku pergi ke situ. Sebab aku pergi ke situ, artinya pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Semua bilang amin dulu karena dia pergi. Amin. Tuhan, ini tempat ini saudara. Tempat ini. Yesus pergi siapkan tempat di surga. Jangan tinggalkan Yesus. Nanti kau hidup susah. Lanjut. Ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ, Yesus bilang dia pergi ke sana. Dan telah menyediakan tempat bagimu. Dia siapkan tempat bagi saya dan saudara. Aku akan datang kembali. Katakan amin di kata dia akan datang kembali. Amin. Tidak ada Tuhan dan tidak ada Nabi seperti Yesus yang bilang dia akan kembali. Amin. Tapi dia bilang untuk saudara, dia akan kembali. Yusakulo tidak akan kembali sebab dia pergi untuk selama-lamanya. Tetapi Yesus bilang dia akan kembali. Untuk siapa? Untuk saya dan saudara yang hadir hari ini. Makanya kalau ikut Yesus tidak rugi. Lanjut. Dan membawa kamu ke tempatku. Dan dia datang, dia bawa kita ke tempat di mana dia ada, kita pun berada. Ayat 6 terakhir. Oke, langsung lompat ayat 6. Ayat 6 kata Yesus kepadanya. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Tidak ada manusia satupun yang datang kepada Bapa Kalau tidak melalui aku. kalau tidak melalui Yesus. Tetaplah percaya Yesus, maka surga akan menjadi bagian. Tetapi tanda koma atau tanda titik,
Jangan mati karena miras. Jangan mati karena uang denda. Denda orang baru makan uang, mabuk sampai mati, tidak masuk surga. Amin. Lebih baik saya kasih tahu pahit-pahit hari ini. Kalau yang kurang jelas mencari saya di SP4. Saya tidak akan lari dari SP4. Saya akan melayani sampai mati. Amin. Tapi saya ingin kasih tahu hal yang benar supaya orang Papua tetap maju. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari semua bangkit berdiri, kita nyanyi satu lagu sebelum saya serahkan kepada kantor untuk melanjutkan ibadah. Maaf, untuk melanjutkan upacara terkait dengan jenazah almarhum. Kita nyanyi itu lagu yang mengatakan, apa yang dapat memisahkanku dari kasih Kristus.